Halo guys, perkenalkan nama saya Andriani. Saya dari ABI 1902, Prodi Administrasi Bisnis. Kali ini saya akan membahas tentang proposal EO atau Proposal Event Organization. Mohon disimak ya guys. Proposal EO, Event Organization. Proposal berasal dari bahasa Inggris yaitu to purpose yang artinya mengajukan. Secara sederhana, proposal diartikan sebagai bentuk pengajuan atau permohonan penawaran baik dalam bentuk ide, gagasan, pemikiran, ataupun rencana pada pihak lain guna mendapatkan dukungan, baik itu bersifat izin, persetujuan, dan lain-lain. Sebelum kita membuat proposal, pasti ada hal-hal yang perlu kita siapkan sebelum kita membuat proposal yang baik dan benar. Yang pertama itu, tetapkan sasaran bertujuan win-win solution, yaitu setuju dari pihak kita dan setuju dari pihak yang kita tawarkan. Yang kedua itu, berisi gambaran jelas dan lengkap. Maksudnya itu adalah event apa yang akan kita adakan dan bertujuan untuk apa event tersebut. Yang ketiga itu, mempunyai spesifikasi program. Yang keempat itu, memiliki latar belakang yang jelas. Yang kelima, perhitungan anggaran yang masuk akal, jelas, dan gak dibuat-buat. Yang keenam, perhitungan tepat, waktu, dan SDM skala di program yang ditawarkan, lokal ataupun nasional. Nomor 7 itu pilihan paket-paket yang ditawarkan, dan yang terakhir, aturan cara pembayarannya. Dan apa sih tujuan kita menulis proposal? Atau tujuan kita membuat proposal itu apa gitu kan? Dan yang pertama itu kita bisa mendapatkan bantuan dana untuk event kita. Nggak sepenuhnya dana itu bisa kita handle sendiri. Atas adanya proposal kita bisa meminta bantuan dana dari pihak-pihak sponsor yang lain. Tujuan yang kedua itu untuk mendapatkan dukungan. Dan tujuan yang terakhir itu untuk mendapatkan perizinan, baik itu perizinan tempat, perizinan wilayah, dan perizinan yang lainnya. Untuk membuat proposal yang baik dan benar memerlukan komponen-komponen proposal seperti latar belakang. Latar belakang ini berisi tentang suatu kondisi yang menjadi permasalahan atau isu terbaru sehingga membuat kamu harus mengadakan kegiatan event ini. Jelas juga dengan paparan yang jelas mengenai kondisi atau isu terbaru dan cara mengatasi atau harapan yang diinginkan dalam event tersebut. Komponen yang kedua itu nama dan tema kegiatan. Dalam bagian ini menjelaskan nama dan kegiatan yang akan dibuat. Misalnya dalam pameran buku terbesar, tema kompetensi GIPSI yaitu Gebyar Ilmu Perkantoran Seluruh Indonesia, yaitu peran administrator dalam perkembangan kinerja perkantoran di era digital. Komponen proposal yang ketiga itu tujuan proposal kegiatan. Bagian ini sangat penting karena tujuan ini menggambarkan visi atau arah dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam penulisan tujuan dibuat dalam bentuk panorama ya. Contohnya, tujuan event. Yang pertama, motivasi budaya gemar baca. Yang kedua, mendekatkan masyarakat dengan buku. Yang ketiga, sebagai ajang promosi buku. Bisa juga loh. Proposal yang keempat itu menjelaskan tempat dan waktu. Di bagian ini menjelaskan kapan, di mana, dan jam berapa kegiatan akan dilaksanakan. Contohnya itu kompetisi GIPSI ini akan diselenggarakan pada tanggal 10 September 2021. Berlokasi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Komponen proposal yang kelima adalah sasaran. Bagian ini menjelaskan tentang sasaran peserta atau pengunjung kegiatan yang akan dilakukan. Sasaran dimaksud adalah orang yang diinginkan menjadi peserta atau pengunjung. Bagian ini akan menjadi nilai plus dan menentukan perusahaan untuk bersedia menjadi sponsor. Seperti halnya contoh yang sudah ada di slide, yaitu seperti mahasiswa jurusan pendidikan administrasi, administrasi perkantoran, dan sekretaris seluruh Indonesia. Itu merupakan contoh salah satu sasaran yang akan datang di event yang akan kita buat. Komponen proposal yang keenam itu adalah target. Di bagian ini
menjelaskan tentang target peserta dan pengunjung yang akan dilakukan. Target di sini dimaksud pada jumlah peserta dan pengunjung. Jadi jumlah harus ditulis dalam bentuk angka ya, karena di bagian ini juga akan menjadi nilai plus bagi perusahaan dan bersedia menjadi sponsor. Contohnya juga sudah saya siapkan di slide. Kalian bisa lihatnya. Next, kita lanjut ke komponen yang ketujuh, yaitu acara pendukung. Dalam bagian ini menjelaskan apa yang akan menjadi acara pendukung dalam kegiatan yang akan dilakukan. Karena acara pendukung yang membuat suasana event itu menjadi semakin hidup dan unik. Contohnya itu seperti mengadakan band, mengadakan atraksi, ataupun tari-tarian tradisional. Komponen proposal yang ke-8 itu adalah materi, promosi, dan publikasi. Pada bagian ini berisi tentang materi dan publikasi apa saja yang akan digunakan untuk mempromosikan kegiatan yang akan dilakukan. Untuk contohnya bisa kalian lihat di slide, oke? Komponen proposal yang ke-9, penutup. Iya, bagian ini dipaparkan secara singkat beberapa kalimat, misalnya, demikian proposal pameran ini kami buat. Besar harapan kami semua pihak yang terkait dapat mendukung kegiatan ini secara optimal, sehingga menjadi acara pameran buku ini sukses dan bisa merangkul semua pihak. Komponen proposal yang ke-10, susunan panitia, jangan sampai dilupakan. Ini penting loh, karena bagian ini menjelaskan tentang susunan panitia, penyelenggara kegiatan, dan daftar-daftar nama yang sesuai dengan kegiatannya masing-masing. Kalau contoh bisa dilihat sendiri ya. Dan komponen yang terakhir itu adalah rencana anggaran. Ini yang paling penting, karena pada bagian ini menjelaskan besarnya dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan event, alokasi untuk fee manajemen sebesar 20% dan biaya tak terduga sebesar 7%. Setelah proses pembuatan proposal selesai, langkah selanjutnya adalah pembuatan tim. Oke? Baik, itu tadi adalah komponen-komponen bagaimana membuat proposal event yang baik dan tujuan-tujuan dari proposal event tersebut. Semoga teman-teman bisa paham dan see you. Dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Andriani, saya mengundur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.